Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Majaji berbagi cerita. Di cerita kali ini kita akan masih menceritakan cerita yang berjudul Menantu yang Hina Ternyata Seorang Miliarder Part 1 bagian 4. Oke, sebelum masuk ke cerita, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like dan komennya, serta aktifkan lonceng notifikasinya, biar kami bisa membagikan video cerita lanjutan lainnya. Oke, yang mau absen silahkan absen dulu ya. Oke, setelah kalau mau absen silahkan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian hadir. Oke, langsung masuk ke cerita. Pada cerita sebelumnya, si Riko telah datang ke rumah dengan membawa makanan lezat serta uang 1 juta rupiah. Dengan alasan bahwa pasangan Aska dan Yuni ini adalah pasangan paling romantis di gangnya tersebut. Aska bergumam dalam hati, "Aku ingin sekali menepuk dahiku karena alasan Riko yang tidak masuk akal. Dan ya boleh dibilang, gimana gitu, masuk kiri keluar kanan. Pasangan romantis. Bagaimana bisa?" tanya Yuni, yang juga ikut tidak mengerti. "Jangan salah," bilang Aska di dalam hati. "Istriku adalah lulusan anak kuliah. Jadi dia juga ikut paham dengan arah pembicaraan Riko yang sangat tidak masuk akal." "Iya benar mbak, kali ini pasangan romantis seperti Romeo dan Juliet." "Kok pasangan Romeo dan Juliet? Memang kamu mau kami mati begitu saja?" "Hehehe, bercanda. Maksudnya kalian ini pasangan yang romantis di daerah sini ya. Itu ibarat aja. Karena diam-diam," kata Riko, kami memang sering memotret kebersamaan kalian. Dan kalian berhak mendapatkan uang 1 juta dan makanan ini," ucap Riko yang segera menyerahkan paper bag. "Tapi kita tidak bisa terima makanan dan uang dari sembarang orang, Mas. Jadi lebih baik Mas bawa aja semua itu," ucap Yuni. Ia hanya takut jika itu modus baru, modal dusta. Riko tampak bingung untuk mencari alasan yang kuat. Saya jamin jika semua ini halal mbak. Ini benar-benar kontes yang berhadiah. Saya bisa mencicipinya makanan lebih dulu kalau mbak tak percaya," bilang Riko. "Tidak baik menolak rezeki sayang," ucap Aska. "Aku hanya tidak ingin sampai Riko mengotori makananku," kata Aska dalam hati. "Ya baiklah, kalau memang kamu yakin dengan pria ini," kata Yuni. Dan cerita part 1 pun berakhir sampai di sini. Maka kita akan memasuki cerita part 2. Part 2 di sini diberi judul Dipaksa Kerja. Oke. Setelah Riko menyerahkan hadiah uang 1 juta dan makan babak-bar, Riko pun pergi setelah Aska menerima makanan dan juga uang itu. Karena Aska melotot mata Aska padanya Riko agar tidak perlu berlama-lama memindai kehidupan Aska dengan istrinya saat ini juga. "Alhamdulillah ya Mas, ada saja rezeki yang Allah berikan kepada kita," ucap Yuni dengan senyum teduhnya. "Aku bilang juga apa Yun, rezeki tidak akan pernah tertukar. Begitu juga dengan jodoh. Hehehe. Sekarang kamu tidak boleh terlalu keras kerja lagi," ujar Aska yang sebenarnya tak tega melihat istrinya yang selalu bekerja keras. Yuni menganggukkan kepala. "Iya bang, kalau begini sih tiap hari 1 juta hari, nggak kerja juga nggak apa-apa. Hehehe. Aku ke dapur sebenarnya mas, untuk menyiapkan ini semua agar kita bisa segera makan malam," pamitnya si Yuni. "Iya sayang." Yuni pun berdiri dan segera melangkah kakinya ke arah dapur. Yuni pun Mas, panggil Yuni tiba-tiba pada Aska dengan setengah berteriak.
Aska bergegas menyusukan karena takut terjadi sesuatu. Nah, takutnya kebiasaannya kalau cewek berteriak di dapur kalau nggak ada kecoa curut. Ada apa sayang? Tanya Aska dengan wajah khawatir. Kamu lihat makanan ini mas? Ini makanan yang biasa direkomendasikan di TV loh. Yang ada di restoran kenal itu, ucap Yuni. Sepertinya si Yuni sangat kaget karena Riko membawakan makanan yang mahal yang tentunya sangat lezat. Lah, lalu kenapa? Rezeki kan tidak boleh ditolak sayang. Imbuh Aska yang melihat Yuni enggak untuk menyentuhnya. Padahal aku tahu kalau ludahnya hampir menetes karena melihat makanan lezat di depan matanya. Tapi mas, aku hanya takut kalau orang tadi salah kirim mas. Nanti kalau makanan dan uangnya juga diminta lagi bagaimana? Istriku memang begitu lugu. Aku terkekeh sampai mengajak hijabnya. Tidak akan mungkin. Percaya padaku. Orang tadi tidak akan pernah meminta lagi sayang. Bujuk Aska. Kita tidak punya uang loh mas untuk mengganti. Kalau mengganti gimana mas? Masa kita harus bikin gorengan 1 juta biji? Kalau tidak dimakan pun mubazir kan sayang. Sudahlah, kita makan dulu. Biar aku yang cari uang besok kalau memang dia datang lagi. Tapi kalau sampai besok dia tidak datang juga, kamu harus ke pasar untuk belanja bahan makanan dan juga baju baru buat kamu sayang, ujarnya. Senang rasanya melihat istriku nantinya memakai pakaian baju bagus. Ya sudah, kalau memang kamu yakin mas, aku akan menyelesaikan ini semua. Tunggulah di meja makan lebih dulu. Aska menuruti ucapannya si Yuni. Kulangkahkan kakiku ke arah meja makan, menunggu istriku. Hingga tak lama Yuni datang membawa makanan itu dan kita akhirnya bisa makan malam dengan makanan lezat. Aska sesekali mencuri pandang kepada Yuni istrinya. Dia tetap manis meskipun makanannya belepotan. Aska bergumam aku akan melakukan tes DNA nanti sebelum membawa Yuni. Setidaknya Yuni bisa lepas dari keluarga toksiknya itu jika memang dia bukan anak kandung, batin Aska. Setelah selesai makan malam, Aska membantu Yuni mencuci piring. Kamu sana aja Dimas, istirahat aja. Aku sebentar lagi selesai kok, ucap Yuni. Mungkin Yuni mulai jengah karena Aska tak bosan selalu menatapnya. Baiklah, aku tunggu di kamar sayang, kodeku pada Yuni. Yuni hanya giling-giling kepala, melihat yang sudah menginginkannya. Aska menunggu di atas kasur dengan tubuh yang sudah bertelanjang dada. Dan tak lama Yuni datang dan langsung naik ke ranjang untuk memeluk Aska. Kamu lelah hari ini? Tanya Aska lebih dulu yang tak ingin digoes. Emang kenapa kalau aku lelah mas? Bukankah ini memang kewajibanku? Tak menunggu lama, Aska pun segera mencium wajahnya yang sangat cantik. Aska tahankan tengkukannya untuk kulumat bibirnya. Hingga Aska merasa malam berhenti di situ karena seluruh keindahannya telah diambil istriku. Setelah merasakan hasrat secara bersamaan, setelah puas saling bermain, akhirnya keluarlah kadonya, cerot. Akhirnya 1 minggu berlalu. Aska dan Yuni akhirnya kembali pada aktivitas seperti biasanya. Namun entah kenapa tiba-tiba saja hari ini Aska lemas, mencium bau apapun rasanya muntah. Aku kenapa ya? Apa mungkin aku penyakit kronis? Tanya Aska pada diri sendiri. Rasa takut meninggalkan Yuni lebih dulu malah membuat terus kepikiran. Hingga Aska terasa tubuhnya malah ikut demam. Yuni sedang membuat adonan untuk menggoreng gorengan yang akan dijual. Kata Aska, aku tak bisa hanya diam diri saja. Kulangkahkan kakiku ke arah dapur untuk membantunya dengan berpegangan tangan pada dinding. Mas, kamu pucat sekali. Kenapa malah maksain ke sini? Udah saja, kamu istirahat aja. Mas, sebentar lagi ini selesai kok, ucap Yuni sambil mendekat ke arah Aska untuk membantuku. Aku sebenarnya udah enakan kok ya, nggak apa-apa, bisa dikit kebantuin kamu. Yuni menyentuh dahiku.
Astagfirullah, kamu panas sekali mas. Ini yang kamu bilang enakan, malah tambah parah loh. Kamu istirahat aja, ayo biar aku sekalian ke kamar buat belikan obat dulu di warung. Panik si Yuni. Aku hanya butuh istirahat saja sayang, tidak perlu obat apapun. Kamu percaya padaku, ujar Aska, agar Yuni bisa lebih tenang. Yuni memapahku ke kamar setelah mematikan kompornya. Kamu yakin gak perlu obat mas? Kalau sampai kamu kenapa-kenapa gimana? Tanya Yuni, menatap lekat wajah Aska yang pucat. Tidak akan sayang, masih ada cintaku yang besar hingga kamu gini. Udah sakit masih aja gombal. Aska menarik garis bibirnya dan untuk sedikit tersenyum, walaupun agak kaku. Apa aku nggak perlu jualan mas? Aku takut kamu tiba-tiba membutuhkanku. Andai belum membuat adunan sudah kularang istriku, namun aku juga kasihan melihat jerih payahnya. Kamu pergilah ke goreng dulu sana, siapa tahu aku sudah baikan nanti setelah tidur. Jadi bisa ikut kamu jualan deh. Ya sudahlah, kamu istirahat dulu ya mas, aku tinggal ke dapur. Dan cerita pun bersambung. Oke, demikianlah hanya yang dapat kami ceritakan. Semoga kita bisa lagi melanjutkan ceritanya di video berikutnya. Mohon maaf tidak bisa terlalu panjang karena keterbatasan memori. Oke, bagi kawan-kawan yang belum belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu. Jangan lupa like dan komennya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga kita bisa menyambung lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.